harus menghormati hak asasi manusia. Jadi strategi nasional bisnis dan HAM, kita memiliki aksi bisnis dan HAM yang terdiri dari yaitu peningkatan kapasitas, kemudian penyelarasan regulasi, serta penguatan mekanisme pengaduan. Memang untuk mengimplementasikan bisnis dan HAM ini perlu adanya kolaborasi dan sinergitas dari para pemangku kepentingan, tidak hanya dari asosiasi bisnis ataupun pelaku usaha, tapi juga dari masyarakat sipil. Dan juga bekerja sama juga dengan pemerintah tentunya. Kita harus meningkatkan kapasitas dan juga pemahaman mengenai bisnis yang berkelanjutan, bisnis dan HAM, dan juga mungkin uji tuntas hak asasi manusia untuk mendukung sustainable development terutama dalam sektor bisnis. Because in Indonesia, a lot of companies don't have a human rights policy or program. They usually focus on sustainability and they don't touch human rights at all, which is somewhat tricky. We try to educate like sustainability. You need to incorporate human rights in that. So in terms of progress, Indonesia has a long way to go because a lot of times when you mention human rights, everybody gets really defensive. Companies get really defensive. We tend to look at things globally. We often miss things that are closer, nearer to us, and the CSO is where we get that close interaction, that close or quick response time. So it's important for events like this is to train CSOs to understand the concepts and to rethink their role in ensuring human rights within not only just human rights alone, but human rights in a business and human rights space. So training and education is essential for that. CSOs are not bystanders. We play an active role in ensuring the protection, respect, and the fulfillment of human rights. We are, in short, an active part of this, and we are not separate from the system. Human rights are not a static thing. And when I say static, I mean they're not built and never evolve or change. Human rights are always evolving, they're always changing. But they evolve and change because of what governments do. And so the point of human rights and business human rights is to understand what is the impact that businesses in particular are having on society, are having on people. And the people in society, the public, have a right to participate in decisions about the control of these resources. The combination of this is to say that businesses, people, and the government all have a role in making sure that the environment is sustained in a healthy way for the future. Tadi sudah diperkenalkan, saya Iman dari Surabaya, Fakultas Hukum UNER. Nah, saya mulai dengan bahwa HRDD di Indonesia ini bukan barang yang asing, bukan seperti alien yang baru turun dari bulan. Pada umumnya HRDD ini terbagi dari 3 jenis. Yang pertama voluntary, bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia. Menurut saya bagus ya kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman Oxfam dan Infit ini ya. Ya kemarin 2 hari ini ya kita sudah belajar soal bagaimana kolaborasi. Ada peran negara, ada peran sektor bisnis, dan ada peran civil society atau masyarakat sipil. Dalam 2 hari ini kami kemudian melihat ya peran kami ternyata di sini sangat besar, dan akhirnya kami sadar, oh ternyata CSO juga punya peran penting gitu. Kami bisa melakukan pendampingan, kami bisa memberikan masukan kepada perusahaan sehingga mereka bisa memasukkan isu ini ke dalam perusahaan mereka. Saya berharap penguatan-penguatan seperti ini tidak hanya juga dilakukan kepada civil society-nya, tentu saja dengan korporasinya, gitu, yang harus juga memiliki pemahaman yang sama soal human rights due diligence atau bisnis dan HAM ini, gitu, sehingga pada satu titik kita bisa ketemu dengan pemahaman yang sama. Nah, teknis-teknis nanti apakah indikator dan segala macam yang harus kita turunkan menjadi langkah strategis dan teknisnya, itu akan lebih mudah. Gitu.
apa yang kami harapkan setelah ini, kami kemudian bisa membuat networking group ya, antara pemerintah, antara perusahaan maupun dengan teman-teman CSO yang kemudian concern akan isu ini. Kami punya WALHI misalkan di Makassar, kami punya teman-teman LBH gitu, sehingga pada saat ini disatukan dalam satu networking group gitu ya, ini sudah akan membantu kerja-kerja advokasi kita nantinya ke depan. BHN